Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afdal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sekarang melakukan podcast, namun live juga. Nggak live sih, ini siaran ya. Nanti akan ada siaran ulang ya. Diedit Betul. dikit. Dan sekarang kita bertemu langsung untuk pertama Alhamdulillah. kalinya. Alhamdulillah ini benar-benar pakai kayak gini nih. Tidak menyusahkan sih, tapi ya untuk tetap physical distancing teman-teman. Jadi kita tetap menjaga diri lah Ya, dan juga berjarak gitu ya, ya. walaupun dekat tapi tetap berjarak juga Ai, siap, 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 siap. karena kondisi seperti ini. Oke Bapak Afdal, Apa kabar, Bah? alhamdulillah baik. Dirimu gimana nih? Alhamdulillah, baik juga. Tesis gimana? Lancar insya Allah. Terus setelah merantau ke sana gimana? Ya, Alhamdulillah ada episode baru gitu. Ada episode baru. Nah itu episode yang sangat menyenangkan sepertinya teman-teman semua. Insya Allah, Ya, mudah-mudahan. nantilah bisa cerita-cerita itu kalau udah agak lama gitu ya, Ya. gitu kan. Jatuh. Biarin. Gimana rasanya bisa kuliah sambil gitu. Ya, kalau misalkan ini sih mungkin baru seminggu ya, Bah. Jadi mungkin masih adaptasi dalam hal manajemen waktu gitu. Karena ya mau gimana pun pasti dari Senin sampai Jumat waktu kita untuk itu gitu kan. Ya. Ya berarti otomatis untuk kuliah mungkin di luar waktu itu gitu. Oke. Ini untung mumpung masih libur nih, nanti nggak tahu kalau misalkan akhir September masuk. Nah, ya mudah-mudahan tetap bisa manage waktu lah. Amin, amin. Tapi aku rasa sih harusnya udah bisa gitu, harusnya bisa memanage waktu dengan baik. Toh di luar sana pun banyak mereka yang kuliah sambil gitu. Eh, ya jadi Afda itu nggak apa-apa kasih tau aja kali ya. Nggak apa lah. Nggak usah. Ayo, udah nggak usah Ntar dulu. aja. Oke, ntar aja. Walaupun pasti udah tahu sih kalau yang emang nyimak banget tadi ya. Kalau yang nggak tahu ulang lagi aja tadi yang Afda keceplosan. Ya. Oke, jadi sekarang obrolan kita kali ini kemarin-kemarin kita ngundang orang terus kemarin dengan cerita pengalaman Afdal. Nah, sekarang kita mau cerita juga sih sedikit flashback ya Dol ya. Ya, flashback. Flash Sekarang udah setahun pas lah ya, kurang lebih. pas ya, lebih sih sebenarnya. Agustus. Juli kita sidang. Ya, Nah, Juli. kita isi puasa. Ya. Jadi kita mau bahas tentang gimana sih proses kita berdua dulu menjalani sidang sampai sidang akhir, Ya. mulai dari proposal, sidang progres sampai sidang akhir. Sampai ini bah, toga aku hilang. Nah itu tuh Cale. Kalau teman-teman tahu ceritanya, Toga aku hilang. ampun, toga hilang di Gak tahu. di zona di zonas nggak sih? Kayaknya di Jonas sih. Iya, ketinggalan. Pokoknya itu kecalian Afda sih, toga hilang ya. Akhirnya minjem dan toganya beda sendiri. Itu aneh sih, tapi ya itu skip dulu lah. Jangan, semoga teman-teman gak ada yang hilang lah. Iya, itu sangat aneh banget sih. Oke, dulu gimana ya Dol ya? Oh iya, kita bahas ini juga karena emang ngelihat teman-teman yang angkatan di bawah tuh udah mau sidang gitu. Ya, mudah-mudahan sidangnya lancar lah ya, Bang. Amin, amin. Emang beberapa udah ada yang sidang. Khususnya kalau di sipil sih belum sih. Minggu-minggu ini, minggu depan. Minggu depan infonya. Semoga ya bisa jadi referensi juga nih cerita-cerita kita. Yap. Gitu kan. Dan juga tentu semangat terus lah gitu. Semangat terus sampai sidang akhir. Akhiri semuanya. Iya, akhiri semua. Akhiri semuanya di sidang akhir. Oke, Dol. Kayaknya dari Afdal dulu deh. Cerita-cerita dulu. Dari mulai proposal yang kayak gitulah, terus drama-drama dengan penguji. Coba bisa diceritain dulu gimana? Oke, ya. Oke, di sini aku mungkin gak akan nyebutin nama dosen, tapi teman-teman cari tahu sendiri. Pasti tahu sih kalau emang anak sipil Polban. Oke, ya jadi kalau misalkan proposal sih, jadi pembimbing waktu itu nggak bisa langsung lah ya. Pembimbing itu nggak bisa sesuai jadwal waktu. Nah, sedangkan nggak bisa sesuai jadwal dari jurusan nih untuk proposal tuh. Jadi minta diundur. Nah, kalau misalkan ketua penguji, ya dia ngikutin pembimbing. Untung ketua pengujinya memang bijak gitu ya. Nah, cuman yang agak ini ya penguji duanya nih, penguji yang lainnya itu yang bersangkutan beliau ini nggak mau waktunya digeser. Akhirnya beliau minta waktunya sesuai yang ditentukan oleh jurusan. Ya udah akhirnya kita waktu itu man to man aja gitu bah, Ya. bayuan gitu, one by one gitu kan. Jadi penguji satu sendiri, penguji dua sendiri gitu. Ya, jadi waktu itu aku sidang proposal tuh ya tanpa pembimbing dan ketua penguji. Itu sidang proposal. Terus sidang kemajuan
itu Kemajuan tuh progres ya maksudnya. progres. Seminar kemajuan itu saat itu jadi kalau misalkan pembimbing dan ketua penguji itu mereka bisa alhamdulillah sesuai dengan waktu yang ditentuin sama jurusan. Cuman yang justru yang ketua yang penguji yang lain ini justru yang dia nggak bisa gitu, antara nggak bisa atau nggak tahu gitu dengan waktu yang udah ditentukan, padahal udah dikabarin via WhatsApp juga, dikabarin langsung tapi nggak via ini sih, nggak sempet telepon saat itu, memang karena hawar-hawarnya udah nggak enak sih ya, jadi udahlah skip aja gitu. Nah akhirnya di seminar, di sidang akhir gitu ya, sidang TA-nya ya seperti sama kayak sidang kemajuan, jadi cuman pembimbing dan ketua penguji aja, dan penguji yang kedua itu nggak hadir lagi, seperti itu. Dan akhirnya setelah ditelisik gitu ya, sepertinya memang ada miskomunikasi gitulah Bang. Jadi miskomunikasinya tuh ya beliau tuh bilangnya pas hari H sidang kemajuan itu datang, cuman yang beliau lihat itu bukan aku gitu, tapi justru temen yang satu bimbingan dengan aku gitu kan. Padahal udah jelas-jelas aku menginformasikan ke beliau tersebut jadwalnya hari segini, hari ini jam segini gitu kan. Beliau malah datang H-1 gitu kan, padahal aku besoknya gitu kan, ya jelas lah aku nggak ada gitu. Ya udah akhirnya ya ini untungnya walaupun sebenarnya dari ketua penguji udah meluluskan gitu ya, cuman beliau bijak gitu ya, bijaknya ya saya masih menunggu keputusan dari penguji yang kedua gitu kan. Penguji yang kedua akhirnya pembimbing nelfon langsung ke penguji yang kedua itu, saya minta untuk aku sidang lagi sama ini, jadi sidang akhir pun bayuan lagi gitu kan. Gitu. Ya untung sebenarnya sidang proposal sama sidang akhir sama beliau ini nggak macem-macem kok, teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan kebagian sama beliau gitu ya. Jadi beliau cuman hanya ini aja jadi kita kalau di proposal nih kita mau bahas apa beliau tulis. Nah jadi nanti pas di sidang akhir beliau akan menagih apa yang kita janjikan di seminar proposal. Nah kalau misalkan kita bisa memenuhi semua janji itu ya berarti kita akan mendapatkan poin bagus, tapi kalau misalkan ada yang tercacati ya berarti ada yang pengurangan poin gitulah. BTW sebelum lanjut, kita kan lagi ngobrol dong. Oh iya. Sini aja iya. Anda sepertinya tidak pernah nonton podcast di YouTube. Oke lah, siap. Nah, komennya gimana, Bang? Tapi orang mau nanya-nanya dulu nih. Oke. Tadi kan penguji 1, 2, drama-dramanya kan emang banyak banget di penguji yang satunya ya. Penguji yang lainnya maksudnya. Ya, penguji yang lainnya gitu kan. Mulai dari proposal sampai sidang akhir. Tapi waktu itu pas perjalanan sampai sidang akhir berarti drama sama dosen pengujinya gitu aja ya. Tadi yang akhirnya one by one. Ya, jadi aku lebih ini sih, Bang. Aku lebih banyak menghindar sama dosen itu gitu. Aku lelah juga. Hah? Lelah juga. Ya maksudnya hawarnya udah gak enak gitu. Emang sih di awal memang ada kan yang satu bimbingan sama pembimbing yang sama dengan penguji yang sama, cuman teman aku yang satu ini bagiannya sebagai ketua pengujinya teh ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya akhirnya minta diusulkan untuk digantikan. Ya cuman kebetulan kalau untuk aku kan posisinya di penguji yang kedua gitu ya, jadi ya udahlah apa-apa gitu kan. Gitu Bah. Karet coy. Oh iya. Tapi gitulah kalau misalkan sama penguji yang itu mah, cuman sama ketua penguji aku coba bangun komunikasi dari awal gitu. Ya tujuannya supaya apa ya? Ya karena aku merasa kurang gitu ya. Pengujinya siap ya. Aku merasa kurang gitu kan. Yang merasa kurang dan pasti setiap sidang tuh pasti merasa digempur gitu kan. Padahal ya mungkin yang dosen yang penguji yang bertanya pun merasa tidak menggempur, tapi aku merasa digempur gitu. Jadi akhirnya ya udah. Akhirnya aku ini aja sering bangun komunikasi sama si bapak gitu kan, sering nanya. Akhirnya istilahnya di akhir tuh kayak penguji rasa pembimbing gitu kan. Jadi H-1 sidang akhir kita simulasi dengan pembimbing dan ketua penguji gitu kan. Jadi kayak pas besoknya kayak udah jadi kayak udah gitu kan. Jadi ibaratnya kayak sidang 2 kali ya sama ketua penguji dan pembimbing. Nah mungkin yang kayak gitu
itu bisa mengurangi rasa nervous kita sama ketua penguji gitu kan. Istilahnya minimal kayak gitu. Tapi malah jadinya gimana ya? Udah simulasi dulu pas sidang itu kan udah habis pertanyaan sama simulasi, atau jangan-jangan pas simulasi misalnya nanya A, pas sidang akhir nanya A juga. Oh justru enggak bah. Tuh kan. Pasti ada pertanyaan baru yang bisa gak bisa simulasinya sebelah mana dong kalau kayak gitu, bukan simulasi perasaan. Oh, perasaan sidang tuh gini. Iya gitu. Tapi pertanyaannya mohon maaf bukan simulasi gitu. Sama, kalau pertanyaan pasti beda. Oh gitu. Pasti setiap ketemu pasti ada pertanyaan yang gak bisa aku jawab gitulah. Ada aja yang bisa dijawab. Ada aja. Terus kalau misalkan nggak bisa jawab biasanya kelihatan aja bodohnya. Ya kalau sidang pas akhir sih emang kayaknya kelihatan bodoh terus sih. Iya oke. Apa tadi pertanyaannya? Nah itu kalau misalkan pas terlihat bodoh gimana nyikapin? Nah, ya kalau aku sebenarnya aku nggak bisa drama ya orangnya Pak. Jadi ya udah kalau misalkan memang drama tuh gimana ya, coba jelasin juga. Nah, maksudnya aku orangnya nggak bisa menyembunyikan ketidaktahuan gitu. Kalau misalkan aku nggak tahu ya aku nggak bisa ngeles gitu orangnya tuh. Jadi ya udah kalau misalkan dikasih pertanyaan kayak gini, ya udah kalau misalkan nggak bisa ya udah aku bilangnya mohon maaf Pak nggak bisa gitu kan. Cuman kalau misalkan ada yang masih aku ngerti, aku coba jawab gitu. Atau aku coba alihkan dulu, balik lagi ke situ. Walaupun akhirnya nggak bisa jawab. Tapi kalau menurut aku sih lebih prefer kita kalau misalkan memang nggak tahu, mending jawab aja nggak tahu, jangan jadi so tahu gitu ya. Akhirnya kejebak sendiri nanti ujung-ujungnya nggak tahu. Nah itu. Tapi kalau jawab sih, kalau misalkan salah satu poin yang aku dapat, pelajaran yang aku dapat dari ketua penguji itu, kalau misalkan kita ditanya sama penguji, ya jawabnya harus yakin gitu kan. Ya memang sih selama aku ini ya karena mungkin terlalu merasa banyak gak tahu, jadinya selalu setiap jawab sama pertanyaan ketua penguji itu jarang lah yang yakin tuh gitu. Tapi ada juga sih yang yakin. Tapi bukannya tadi cerita kalau dosen yang satunya itu kan nulis di proposal tuh, ya ini harus dikerjain. Ya. Berarti kan lebih mudah bukan pas lagi jawab? Ya. Jadi kan justru kalau misalkan pas sama dosen yang kedua tuh waktu kita sidang akhir, ya udah kita tinggal ngeliatin aja gitu bagian yang kita kerjain yang mana. Si bapak ngeliatin poin 1, kamu menjanjikan ini. Nah di draft TA-nya kita ngeliatin nih bagian ini. Jadi tinggal liatin aja. Cuma jadi, kayak ngecek doang gitu. Ya, jadi nggak ada pertanyaan di luar apa yang kita janjikan. Lebih mudah kan harusnya? Sebenarnya lebih mudah, tapi akan lebih sulit kalau misalkan di jalan kita nggak bisa melaksanakan apa yang kita janjikan. Gitu. Nah itu ada nggak kayak gitu? Kemarin beberapa ada sih, tapi memang itu aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu dan lupa. Jadi ngaruhnya mana? Ke nilai aja paling. Ya nilai. Jadi ya persentasenya berapa nilai sekian gitu ya? Sekian ya. Gitulah. Itu perjalanan TA Afdal tuh dari yang ya penuh drama sama penguji, tapi sebenarnya kayaknya tapi sebelum orang yang cerita kayaknya emang banyak banget tuh drama-drama sama penguji gitu. Ya gitulah. Ya emang ya kayaknya teman-teman yang nonton pun kayak iya nih saya juga kayak gini emang. Ya namanya juga apalagi sekarang online kan. Nah nanti masalah sinyal apa terus lagi di pas jawab udah kok saya udah nanya kayak gini kok kenapa harus diulang dan lain-lain ya. Kayak dramanya makin banyak kalau bahasa drama ya. Gitu. Mana gimana? Kalau orang sih dari proposal karena emang pembimbing orang tuh kayak yang luar biasa banget ya, maksudnya nggak banyak juga sih, jadi beberapa orang menghindari lah gitu kan, karena emang beliau yang memang sangat detil orangnya, sangat detil, sangat rapi gitu. Jadi memang hanya beberapa orang saja yang cocok. Kalau orang sih cocok kan. Di situ mulai sidang proposalnya bukan sidang proposal, proposalnya pun mungkin beda sama yang lain formatnya. Gitu karena emang ya detailnya itu intinya detil sama beliau itu sangat rapi gitu. Jadi emang diperiksa banget gitu. Pokoknya tujuannya apa ya itu nanti yang dibawa di akhir gitu. Di proposal misalnya tujuannya ada 3. Waktu proposal sih sama, pengujinya ada yang nggak bisa. Apa progres ya? Aduh lupa nih. Pokoknya proposal kalau nggak salah. Proposal itu ada pengujinya nggak bisa gitu. Papahnya Afdal. Jadi beliau nggak bisa karena ada kegiatan, ada acara. Jadi cuma sama ketua penguji dan
bimbing. Sidang sih ya overall oke aja gitu kan. Oke, pas proposal nih rencana saya begini, begini di daerah Polban nanti jadinya kayak gini. Oke gitu kan, dengan catatan-catatan normal lah ya proposal mah. Terus sama yang penguji kedua juga cuma ditanya-tanya biasa sih, jadi nggak ada sidang kedua kayak Afdal gitu. Jadi cuma kayak ngobrol aja sama bapaknya, ini kayak gimana, oh kayak gini ya, oke saya kasih masukannya kayak gini ya, coba mereferensi ke sini gitu. Itu waktu proposal. Terus waktu progres itu nggak banyak nggak banyak perbedaan gitu. Jadi emang bener-bener ya mengerjakan gitu kan, dengan surveinya yang kalau teman-teman dulu masih di Polban gitu ya, luar biasa gitu ya, emang di titik-titik Ciwaruga Sarijadi itu pasti lihat lah gitu, ada orang-orang yang ngerekam jalan, orang-orang yang ngerekam mobil lewat gitu, kayak kurang kerjaan tapi itu data TA gitu, data TA orang gitu. Jadi luar kayak biasa lelahnya itu. Iya begitulah gitu, makanya ya bantuin kan ya, dibantuin. Makanya tapi anaknya tiap hari makan lontong kari. itu resiko untuk saya mentraktir teman-teman semua. Konsekuensi. Oh iya benar, konsekuensi dari apa yang saya kerjakan. Progres dengan rambut yang udah mulai keribo waktu itu, ya jalan-jalan aja, dan perut yang belum begitu maju seperti sekarang. Jadi ada satu baju itu baju sidang progres yang dulu slim fit dan itu bisa dipakai, enak banget lah makanya. Sekarang bisa, cuma kayak ketarik gitu dikit. Waduh. Padahal masih kelihatan biasa aja ya. Itu slim banget sih bajunya, emang slim banget. Progres. Tapi kalau orang pribadi ada cerita yang emang benar-benar gimana ya, pas lagi mau menuju sidang akhir tuh mulai drama-dramanya mulai gitu, penguji yang nggak bisa minta dicepetin, terus kan banyak banget kan waktu itu pas progres tuh baru 50%, padahal target progres itu kan 70 ya katanya. Waktu itu baru 50%, dan bener-bener kayak banyak banget lah yang ternyata itu harus dikerjain gitu. Gambar-gambarnya banyak, 100 lembar lebih, terus laporannya 200 halaman lebih gitu kan, belum lampirannya ada 2000 halaman gitu kan. Jadi kayak benar-benar terpacu oleh waktu gitu, ditambah waktu itu sebenarnya anggaplah sidang tuh 2 minggu lagi. Tiba-tiba ada penguji yang nggak bisa karena ada acara apalah, salah satu penguji minta dimajuin. Konsultasi lah sama pembimbing, Pak gimana ini minta dimajuin, mau nggak mau kamu harus siap. Padahal waktu itu orang belum siap, bener-bener belum siap. Jadi ya akhirnya ya begadang gitu, tidur makan nasi goreng, malam tidur terus aja kayak gitu, nggak pulang lah, terus pokoknya di kosan aja kan. Iya di kosan aja, terus di kosan gitu kan, ditemenin sama printer dan lain-lain semua, terus minta bantuan temen untuk uploadin apa dan lain, tolong dong ini di PDF-in gitu kan. Kita tolong itu, saking banyaknya filenya gitu, saking banyaknya lampirannya. Betul. Kayak yang kosan pun sampai penuh dengan kertas kan, penuh banget gitu kan, yang salah ada yang salah dan lain-lain, pokoknya udah tidur bareng kertas lah gitu. Tidur pun bukan sama kasur lipat yang sangat luar biasa itu dong, merah. Iya yang merah gitu, yang Afdal pernah berenang di dalamnya, harus diinjak itulah kalau teman-teman tahu. Jadi emang luar biasa banget gitu perjalanannya. Nah yang paling orang inget gitu pas mau sidang, akhirnya kan drama-drama itu ya selesai tuh. Akhirnya sidangnya di tanggal yang ada ketentuan lah, tapi bukan tanggal yang ditentukan oleh jurusan. Adalah kesepakatan antara penguji dan bimbing. Ditentukanlah tanggal 26 Juli 2019 waktu itu. Pas mau sidang tuh Jumat ya? Iya Jumat. Lupa Jumat ya? Pokoknya ya itulah. Itu kan sidang kedua orang. Oh iya ya? Oh iya ya, terus pas ketemu teh ya di jurusan ya, iya. Waktu itu emang apa ya, pas lagi menuju sidang tuh tiba-tiba pas lagi subuhnya gitu kan, udah tidur kan gara-gara ngeprint-printin draft dan lain gitu. Walaupun ya ada draft yang udah dikasih, ada yang emang buat disiapin di meja penguji gitu untuk tambahan-tambahan lampirannya, karena nggak semuanya dikasih. Bayangin aja ngasih draft sama lampiran-lampirannya 2000 halaman gitu. Gak mungkin kan gitu ngasih nih Pak gitu, nggak dibaca juga gitu. Jadi ngasih laporannya doang sama beberapa lampiran yang penting. makanya udah tuh pas lagi ngeprint tuh, pas milah-milah tiba-tiba air mata netes saya sendiri. Ya Allah, saya tuh ini mau menuju kelulusan gitu kan. Saya bakal lulus gak ya gitu. Sedih aja pokoknya bawaannya tuh sedih aja. Gak nyangka gitu perjuangan yang gila sih. Kalau bayangin TA tuh kayak sampai nggak nyangka gitu bisa, apalagi kalau nggak dibantu sama teman-teman kayak Mane gitu, teman-teman 50 orang yang bantuin orang dah, dari angkatan bawah, teman di luar jurusan, bantuin semua gitu.
ya bantuin counting, bantuin ngupload gambar sih enggak lah, ngebantuin PDF-in, lampiran dan lain-lain itu kayak terharu banget, itu banyak banget yang bantuin ya. Jadi kayak bersyukurnya di situ. Jadi kayak terharu gitu, banyak yang bantuin apa. Pas sidang pun ya alhamdulillah juga waktu itu. Nah, pas lagi ini yang ini sih yang emang jadi gimana ya? Jadi Tapi kayaknya nggak banyak pertanyaan juga sih pas sidang akhir ya. Kayaknya sih lebih ke deg-degan sih nantinya gitu. Karena emang harus mengakhiri sidang akhir. Oh ya. Harus diakhiri, bukan mengakhiri, harus diakhiri di sidang akhir. Iya. Jadi kayak ini kan akhir ya penutup kelulusan, jadi wajar sih kalau ya pertanyaannya sih kayaknya minim gitu ya, tergantung penguji sih. Iya. Cuma ya perasaan itu loh, perasaan deg-degannya itu loh. Kalau orang karena udah simulasi jadi Ya itu. Kalau orang kan enggak gitu kan. tapi Nggak ada simulasi. sebelumnya orang tuh udah banyak revisi tuh pas simulasi itu sebenarnya, tapi nggak sempet kurang benerin pas sidang akhir beneran. Nah itu tuh. Tapi ya bubuk udah. lagi yang itu. Apa? Bubuk lagi. Enggak juga. Enggak juga. Enggak terlalu ditanya. Justru ketua penguji minta dicepetin karena beliau mau nguji di S2 kan. Nah itu gak keburunya tuh itu gara-gara pengujinya minta dicepetin. Oh, kalau ada faktor itu. Kalau orang sih sebenarnya waktu itu ya pertanyaan ada aja sih, tapi karena pengujinya nggak terlalu banyak teknis, emang orang-orang makro lah ya bahasanya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya umum. Dan waktu itu yang paling diingat itu tiba-tiba kan ada satu utang ya. Jadi di TA itu mau sampai animasi. Di proposal pun sampai animasi. Iya. Waktu itu bener-bener kayak nggak sanggup lah untuk Tapi bukan jadi. Jadi Oh, iya. animasi jadi kan. Yang bundaran TA. Oh iya. Ini maksudnya pas itu kan pas. Jadinya benar-benar hari H. Oh. Iya. Benar-benar hari H pas mau sidang 7:30 itu orangnya baru ngirim. Itu orang yang bantunya tuh Pinky baru ngirim. Jadi kayak 7:30, jadi pas itu untungnya rada telat pengujinya. Jadi kayak masih sempat download dulu di WA, downloadin gitu. Masuk kan. Email atau WA ya, pokoknya itulah. Downloadin terus ya alhamdulillah pas lagi sidang akhir masih sempat ditayangin. Oh. Jadi kayak bonus pembimbing pun nggak tahu kalau ada animasi karena emang request animasinya itu H-1. Oh iya. H-1 H-1 atau min seminggu ya lupa, pokoknya mepet banget. Setelah share di IG gitu kan dimanapun butuh yang bisa desain lanjutin SketchUp-nya karena sebelumnya udah minta tolong kayak ada teman juga angkatan bawah, cuma emang karena dia nggak bisa jadinya carilah lagi, dapatlah itu Tinky itu, dibantulah cepet gitu kan, jadi surprise juga gitu untuk penguji yang kebetulan senang animasi. Pengujiku gitu. Jadi kayak wah taktik banget ngelihat beneran Polban. Ke teman-teman belum tahu tinggal lihat aja di Instagram, ada di Instagram lah Bahane Irianta. Jadi kayak itu sih yang paling terkenang sih kalau orang di sidang akhir. Khususnya sih pas lagi ya itu aja tuh perjuangan di akhir tuh kayak bener-bener nangis sendiri gitu, perjuangan yang udah capek banget gitu kan, ibaratnya nggak tidur terus tidur nggak pugu apa dan lain-lain tuh bentar lagi terbayarkan gitu, kayak ini kan bentar lagi lulus ya Allah. Pas selesai pun tadi belum cerita itu ya, pas selesai pun ya kayak ya kamu ya biasalah pas kan suruh keluar dulu kan, suruh keluar gitu. Kalau mau pasti lulus. Kayaknya sih kayaknya sih pas kalau online mah kamu ini dulu ya, keluar dulu sama sih. Ya suruh kamu leave dulu sebentar nanti login lagi, kayaknya gitu ya kalau online ya. Ya teman-teman punya cerita sendiri lah, nanti bisa ceritain kayak gini kan, lebih banyak ceritanya kalau online kayaknya. Soalnya ceritanya baru kan. Baru gitu kalau kita mah, kalau kita mah kan emang umum gitu teknisnya gitu. Kuno kita mah konvensional. Iya masih konvensional gitu. Belum syariah maksudnya. Belum yang zaman now lah kalau sekarang. Jadi new normal. Jadi kayak waktu itu benar-benar pas udah suruh keluar masuk kayak di bahasa-bahasa gitu kayak gimana kalau kamu gak lulus kayak gitu-gitu. Oh pembimbing. Iya pembimbing penguji. Tapi akhirnya waktu itu ketua penguji bilang lulus, kayak nggak nyangka aja kan lulus Pak. Iya. Alhamdulillah gitu kan. Seneng banget gitu kan, wah gitu kan. Seneng lah dengan revisinya. Ya lumayan lah gitu revisinya ya. Terus selesai foto keluar. Ya wah mana selamat beberapa gitu kan. Yang nggak nyangka ibu sama adik ternyata datang. Emang nggak ngabarin? Gini jadi waktu itu kalau ibu sama adik waktu kapan ya, pokoknya lagi ketemu bareng lagi mobil Pak. Itu tadi pas daftar ulang tadi mana? Pokoknya lagi masa daftar ulang, lagi masa cuma nggak daftar ulang, lagi masa daftar ulang. Ngomong, Bu, nanti abang sidang tanggal segini mau datang nggak? Ibu orang tuh kalau bohong kelihatan. Jawabnya gini, enggak lah ngapain gitu kan, nggak ada kegiatan, maksudnya nggak penting juga gitu gitulah. Oh ya udah percaya waktu itu, walaupun
feelingnya kayak ini bohong nih, kelihatan gitu, bohongnya ketahuan banget karena emang nggak biasa bohong gitu Iya, kan. iya. Jadi pas tuh datangnya pun ketahuan pas turun dari tangga jurusan tuh, itu siapa ya kerudung panjang gini-gini, wah orang itu mau kelihatan, jadi nggak ketahuan surprise gitu. Tapi orang ketemu ibu Maneh loh. Iya, tahu papasan kan. Papasan siapa nih? Oh iya Bahana. Dan itu kondisi ini orang lagi nggak enak. Iya, gara-gara Soalnya tadi. nggak datang dong. Bukan nggak datang. Ya itu orang bolak-balik nungguin penguji itu gitu. Yang bilangnya, padahal orang udah taruh di lokernya ya. Tapi udah dari kapan gitu. Tapi beliau bilangnya, saya baru nerima hari ini kok. Ya memang baru nerima hari ini, tapi kan bapak nggak bisa cek di loker gitu. Dan setelah ini apa kita ya pas hari apa sih kita kita belum selebrasi orang lain Iya. kan sama partner TA-nya ya. Iya. Kita partner apa? Aku Partner sampai apapun lah. eh mana kan ngajakin foto terus ya. Udah kita selebrasi. Ah nggak mau lah. Orang Belum padahal memang ketua penguji udah Iya. sih. Cuman penguji 2 belum gitu ya. Walaupun memang sebenarnya ya jalan-jalan juga gitu kan, lulus-lulus juga gitu kan, cuman ntar kayak capres yang itu gitu kan, yang selebrasi dulu udah nggak mau ntar aja Iya, waktu itu zaman itu ya. Nah, orang itu yang membuat orang nggak mau selebrasi duluan. Akhirnya pas hari itunya kan, pas mungkin beberapa hari setelah itu ya hari terakhir itu mungkin ya. Nggak tahu lah pokoknya sengaja bawa setelan sidang buat foto gitu kan, sekadar buat Oh foto. iya tahu di hari Senin Selasa ya, Kayaknya lupa. sih. Pokoknya di hari itu lah Pokoknya kita. hari terakhir sidang aja. Iya. Kalau nggak salah ya. Tahu. Beres Nadifa atau Reski gitu. Hmm. Kayaknya gitu. Iya ingat. Jadi emang kita ada satu sesi lah ya, itu pakai baju khusus sidang gitulah gitu, biar Afdalnya tenang, nggak selebrasi duluan. Padahal ya lulus juga gitu. Oke Dol, itu ya sebenarnya itu cuma kita bercerita aja teman-teman, jadi referensi. Jadi perjuangan teman-teman pasti lebih bervariasi ya dengan zaman online Nah, kayak gini. kalau bisa ini sih, Bah, kayak kita tuh bisa lebih bermanfaat gitu maksudnya. Kalau kemarin orang dapat kabar kan waktu itu tuh, jadi sebelum nggak tahu lah pokoknya lagi Hamin 1 buat sidang akhir nggak tahu, Hamin seminggu kalau nggak salah, ada lomba dari Wiratman kan, sebutin merek apa Ya apa? Wiratman Bridge Challenge itu kan. Lihat requirement-nya, tapi harus harus masih mahasiswa gitu kan, sedangkan nanti pas masih akhir S1. final tuh ya D4 atau S1 kan. Cuman pas akhir akhir lomba tuh atau finalnya tuh di bulan November kan. Nah kan ya itu aku udah nggak itulah. Akhirnya aku menanyakan, ternyata nggak boleh, harus D4 sampai D4 atau S1 sampai D3. final gitu kan. Akhirnya cari delegasi ya. Alhamdulillah tuh dapat Ilham, Zuyan sama Sakira gitu kan. Ya udah akhirnya berangkat dari situ. Ya udah nih aku punya ini, kita masukin yuk buat ini karena ya aku nggak bisa ikut gitu, nggak bisa menjadi peserta. Ya udah coba sama kalian, sama Ilham, Sakira sama Zuyan buat sok kita garap gitu kan. Mudah-mudahan siapa tahu menang gitu kan. Ya alhamdulillah sih. Juara 2 gitu kan. Iya kan, karena emang TA terbaik juga. Ya biasa aja sih itu mah. Jadi emang ya ini jadi referensi cerita aja gitu, dan emang TA itu kalau bisa ya emang bisa nantinya applicable lah gitu, karena emang kita kan vokasi ya dulu, jadi kayak dianjurkan untuk yang applicable gitu ya. Kalau ya TA orang waktu itu nggak bisa terlalu applicable, cuma beberapa segmen aja bisa, khususnya yang daerah Polban. Makanya mungkin salah satu referensi orang kalah waktu itu ya, kalah TA terbaik gitu ya, karena itu Afdal emang applicable banget dan emang bisa dilanjutkan, bisa dilombakan, bisa diaplikasikan gitu. Tapi sebenarnya ya itu pun kayaknya memang ini aja sih, kayaknya TA di luar sana pun, di teman-teman kelas kita pun, di prodi kita pun kayaknya banyak sih yang lebih baik gitu ya. Cuman memang ya nggak tahu rezekinya mungkin ya gitu. Dan kita di sini cuman ya sharing aja lah ya, sharing referensi, nggak ada maksud buat meninggikan atau apa, nggak ada sama sekali. Mudah-mudahan jadi motivasi buat sama lah. Oke. Dan sebenarnya tantangan sesungguhnya itu pas setelah sidang sih. Jadi kayak gimana ya? Ya mungkin teman-teman sekarang merasakannya selebrasi dan lain-lainnya itu kan itu seperti mimpi yang diharapkan juga ya. Diharapkan juga gitu. Tapi semoga teman-teman yang jauh pun itu bukan harapan utamanya, karena serius teman-teman. Setelah itu tuh beda banget filmnya. Beda banget. Dan emang itu tuh survive yang sesungguhnya gitu. Beban ya. Ya kayak
kita udah sarjana loh gitu. Heeh. Kalau D4 kita sudah AMD loh. Heeh. Kita nextnya berarti nyari kerja gitu. Dan Kita- mau berapa lama kita mau nyari kerja Nah gitu, kita mau langsung cepat atau enggak gitu. Makanya itu yang paling serius, selebrasi senang-senang sih ya oke, itu normal Iya. normally banget gitu ya. Wajar. Silahkan nikmati ya, apalagi dengan masa online berarti kan fotonya dikirim ke grup, di-share gitu kan. Kayak gitu kan zaman sekarang. Jadi itu nikmati, tapi setelah itu langsung sadar untuk saya harus siapin CV. Saya harus siapin coba tanya-tanya alumni atau apalah. Pokoknya cari kerjaan lah. Ditambah lagi masa pandemi ini kan ya agak susah ya gitu kan. Iya. Jadi emang relasi dan lain-lain, pokoknya usaha harus tetap gitu ya, harus tetap digaungkan teman-teman setelah sidang dan tetap semangat lah, karena itu tantangan sesungguhnya adalah ketika selesai Ya, sidang akhir. ya kemarin mana beres tuh ngapain aja Pak? Beres sidang akhir sambil itu tuh berarti kan Oh. sambil nunggu wisuda kan? Ya Juli Agustus itu sempat ada kerja freelance sama dosen juga, Oh. dosen sama alumni, Oh iya, alumni iya. Aslam gitu kan. Jadi emang diajak proyekan lah, ngitung RAB waktu itu awal-awal bulan September ya. Waktu itu sempat pulang juga sih, sama ada ya biasalah setelah sidang kan ada tanda tangan Itu belum wisuda kan ya? belum. Jadi waktu itu sebelum wisuda tuh ya diajak proyekan sama dosen sama alumni gitu 6 hari di Tangerang. Iya. Ya, lumayan lah gitu buat uang jajan pertama kali gaji gitu Iya, kan iya. gitu. Setelah itu Setelah itu wisuda, terus sempet nyangan kalau yang magang di toko temen yang punya tadi rumah. yang ya, punya rumah. yang- itu bukan magang sih ya, itu karena emang kita saya sama Yudit emang punya target kan di bisnis gitu, tapi emang harus ada sesuatu yang saya kerjakan dulu sebelum nanti terjun ke bisnis. Jadi ya waktu itu magang di tokonya Magang gitu, di toko toko. material gitu sembari emang waktu itu ya itu sih waktu sambil nunggu sih, bener sambil nunggu wisuda. Setelah itu sempat pulang dulu di rumah jualan tahu gejrot. Oh iya benar. Terus habis itu akhir November dihubungi dosen penguji Oh, untuk ini ada kerjaan nih, mau itu udah nggak? wisuda kan? Udah wisuda. Oktober akhir lah. Iya. Oh boleh ditawarin, singkat cerita ya alhamdulillah keterima di perusahaan sekarang gitu, di konsultan jalan tol. Ya hampir setahun lah ya sekarang. Hampir setahun. Afdal gimana? Ya kemarin waktu itu karena gimana sih? Oh ya, itu ya. langsung S2 Nah, TA. Ya kebetulan ya sebenarnya itu gara-gara ini sih apa? Gara-gara nggak tahu ya, sebenarnya nggak ada kepikiran buat lanjutin sebenarnya nggak ada ini, karena waktu itu bilangnya ke teman-teman pas ditanya atau ke dosen pas ditanya udah ini mau apa, bilang mau kerja sih gitu kan, cuma nggak tahu apa ya waktu itu yang menyebabkan Tiba-tiba S2. pengen S2 gitu kan. Nantilah di Ya, next selanjutnya session lah panjang lah itu Iya. ya. Iya. Oke, jadi semangat terus untuk teman-teman semua yang Semangat sedang sidang gitu kan, dari kami Handal. Jadi ini cerita Handal untuk teman-teman. Handal tuh bukan jago gitu ya. Iya. Handal tuh adalah Bahana dan Afdal. Iya gitu. Jadi emang ini cerita Handal gitu kan. Jadi Emang jangan cerita kamu. podcaster Handal, beli dulu podcaster Handal. Enggak, emang namanya Bahana dan Afdal gitu. Betul. Oke, jadi semangat terus untuk teman-teman semua ya Dal ya. Ya, Semangat semoga terus gini. semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Semoga teman-teman lulus 100% gitu. Amin. Prodi teman-teman apapun lulus dengan kebahagiaan dan cepat juga dapat kerja, atau yang mau usaha semoga usahanya lancar. Amin. Oke, ada lagi nggak ya di konsep? Udah ya? Kayaknya udah. Sudah. Oke, itu aja teman-teman semua. Terima kasih karena sudah menyaksikan podcast ini. Teman-teman bisa menikmatinya di Spotify dan juga YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.